Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru beserta sobat tenaga kependidikan, kali ini saya coba untuk mereview kembali aplikasi perangkat pembelajaran baik untuk SD, SMP, SMA, dan SMK yang kali ini fitur yang kami update yaitu dengan tambahan sebuah aplikasi untuk membuat soal, yaitu tambahan yang bisa digunakan untuk membuat asesmen berbagai kegiatan ujian. Baik, langsung saja Bapak Ibu guru, langsung kita login. Ya, jadi ini adalah update untuk aplikasi perangkat pembelajaran yang sebelumnya Bapak Ibu bisa tonton ya fitur-fiturnya dari aplikasi perangkat pembelajaran ini, karena aplikasi ini ya fiturnya banyak ya dan lengkap, dan untuk lebih jelasnya lengkapnya bisa Bapak Ibu lihat di video-video sebelumnya ya, karena saya hanya pada review video ini hanya memberikan ya update dari aplikasi perangkat pembelajaran ini. Di antaranya tambahannya ini ada jadwal ya. Jadwal ini bisa digunakan untuk 5 hari ya, dan 6 hari bahkan bisa digunakan untuk ya Kemenak atau lembaga yang di bawah naungan Kemenak, biasanya liburnya hari Jumat ya, seperti MI kan masih ada itu lembaga yang liburnya itu hari Jumat ya, MI seperti lembaga MI ya, kemudian MTS, Madrasah Sanawiyah, kemudian Aliyah, dan seterusnya ya. Ini coba kita lihat fitur-fiturnya. Jadi jangan lupa ya untuk membuat jadwal, kita isikan dulu jadwalnya di sini ya Bapak Ibu guru. Kebetulan ini saya menggunakan aplikasi perangkat pembelajaran kelas untuk jenjang SD ya maupun MI ya. Jadi ada kelasnya kelas 1 sampai kelas 6 ya. Misalnya ini kita buat kelas 1 ya. Ini bisa juga kita buat kelas 2. Nah, ini berbeda. Bisa juga kita buat kelas 3, makanya kosong kelas 3 ya. Misalnya kita buat ya, ini bisa kita copy paste Bapak Ibu. Ini tanggalnya, misalnya kita buat di kelas 3 ini kan kosong, kita buat ya, bisa dipaste sini. Misalnya ini jam pertama, ini kedua, misalnya ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini misalnya hari Senin kita isikan. Ini ya, kebetulan saya buat ya, hanya tinggal pilih saja. Kita tidak usah mengetikkan, tapi sudah include di dalamnya. Tinggal pilih aja. Ya, jadi enaknya seperti itu. Kemudian ini kelasnya kita pilih saja ya, kelasnya, mata pelajarannya maksudnya. Tinggal kita pilih saja. Jadi ini inputannya, datanya mulai hari Senin sampai hari Minggu ya. Jadi nanti tergantung ya. Jadi kita coba untuk yang kelas 3 ya. Ini kita isikan ini dulu, ini sebagai contoh. Kemudian bisa kita cetak ya, ini kelasnya ya, mata pelajarannya terserah, kita coba untuk mata pelajarannya bebas, kemudian kita input kelasnya ya,
tadi kita input kelas 3 ya. Oke, coba kita lihat hasilnya. Ini untuk ya 6 hari ya, untuk yang 6 hari, jadwal untuk 6 hari. Kemudian ini untuk jadwal yang 5 hari. Nah, jadi hari Senin sampai dengan hari Jumat saja. Kemudian ini ada jadwal untuk yang madrasah ya. Nah, ini madrasah Sabtu sampai hari Kamis, Jumatnya libur. Jadi ini tambahan. Kemudian tambahan berikutnya ini terkait dengan ya adanya penilaian berupa sikap ya sosial, sikap ya spiritual, kemudian ada nilai kognitif ya, ada nilai psikomotorik dan lain sebagainya. Ini sudah saya ya review di video sebelumnya, Bapak Ibu bisa lihat di video sebelumnya. Jadi lengkap, ada nilai penilaian diri, ada observasi, ada penilaian teman sebaya, ada jurnal, ada tes tulis, penilaian tes tulis, ada penilaian tes urean, ada penilaian observasi diskusi, ada penilaian penugasan, ada penilaian unjuk kerja, ada penilaian proyek, ada penilaian produk, ada penilaian portofolio, dan penilaian kurikulum dan lain sebagainya. Ini sudah saya review di video-video sebelumnya, bisa Bapak Ibu tonton. Kemudian yang kedua ini adalah tambahan lagi fitur asesmen ini ya. Jadi fitur asesmen ini digunakan untuk membuat soal ujian yang nanti bisa kita cetak berupa soal ujiannya, kemudian kisi-kisinya, dan kartu soalnya. Jadi ini tampilannya Bapak Ibu, untuk tampilan untuk membuat ya, soal asesmen ya. Ini bisa kita isi ya, menunya, data identitasnya, ini ada mapelnya apa, kemudian jenis ujiannya apa, ini bisa kita ketik atau bisa kita pilih, kemudian kelasnya kelas berapa, ini kelas 1 sampai kelas 6, kemudian alokasi waktunya berapa menit, jumlah soalnya berapa, kemudian tanggal ujiannya berapa ya, ini bisa kita pilih tanggalnya seperti ini. Kemudian ini kurikulumnya, bisa kita menggunakan kurikulum K13 atau kurikulum Merdeka, dan nama gurunya kita bisa isi di sini, kita ketikkan ya. Dan ini bisa kita pilih ya. Ini ada soal PG. Jadi mohon maaf Bapak Ibu guru, karena ya aplikasi ini masih menggunakan ya asesmen cuma soal yang bisa diinput, soal pilihan ganda, soal isi saja ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya ya kita lengkapi dengan soal AKM ya. Jadi ini caranya ya, caranya kita masukkan di sini ya, ini bisa kita isikan datanya seperti ini Bapak Ibu guru. Kemudian ini option A, ini option B, ini option C, ini option D, ini E, dan ini kunci jawabannya bisa kita pilih ya. Kemudian ini bisa kita masukkan gambar ya, misalnya kita bisa masukkan gambar ya, terserah Bapak Ibu guru. Nah ini bisa kita masukkan gambar ya, kemudian kita simpan. Jadi ini caranya seperti itu ya. Ini nomor 2, soal nomor 2, ini buat soal nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Bisa kita warnai ya, warnanya apa, misalnya bisa kita perbesar tulisannya, nah, bisa kita ini bisa kita masukkan gambarnya, ini juga bisa kita warnai ya. Kemudian ini soal isi ya, soal isi ini butir soalnya bisa kita isi di sini ya. Ini contoh Bapak Ibu guru, misalnya kita pilih warnanya warna
biru misalnya, kita perbesar, bisa seperti itu. Ini kunci jawabannya apa, bisa kita isikan. Kemudian ini untuk kisi-kisinya ya, ini juga bisa kita isikan. Jadi untuk kisi-kisinya ya, ini sudah include ya, otomatis Bapak Ibu tinggal pilih saja, misalnya mata pelajarannya apa ya, ini nanti akan berubah. Misalnya mata pelajarannya bahasa Indonesia ya. Nah ini TP nya ini secara otomatis ya akan berubah, kita tinggal pilih saja, kita tidak usah memasukkan. Begitu juga konten atau materi, indikator dan seterusnya, kita tinggal pilih saja. Tetapi syaratnya harus diisi dulu ya, syaratnya harus diisi dulu. Data-datanya jangan sampai kosong, data-datanya di sini, di ATP ini ya, di ATP ini harus diisi dulu. Ini ada tujuan, ada materi dan seterusnya, ini harus diisi dulu. Diisi ya biasa, seperti biasa diketik aja, bisa diketik ya. Pengen dilebarkan biasa dilebarkan. Nah ini ya kan, itu caranya. Ya, jadi kisi-kisinya otomatis ya. Misalnya kita pilih pendidikan agama dan pendidikan kerti, kita klik di sini, ini akan berubah. Nah ini berubah, menyebutkan rukun iman kepada Allah, menyebutkan arti kalimat thayyibah ya, mengidentifikasi, tinggal pilih aja. Misalnya klik, nah ini otomatis ya. Misalnya kita pilih misalnya pendidikan PPKN ya, ya, otomatis akan berubah, ini tinggal pilih aja. Nah ini akan ya, berubah secara otomatis ya. Ya ini kemudian ini bisa kita cetak ya soalnya ya, dari sini, jadi nyetaknya dari sini. Nah ini hasil cetakan naskah soalnya ya. Jadi ini pilihan gandanya yang di atas, kemudian ini yang di bawah, ini adalah untuk ya isinya. Jadi tinggal cetak. Barangkali Bapak Ibu yang membutuhkan dalam bentuk paper ya, asesmen dalam bentuk paper, ini bisa dimanfaatkan ya. Kemudian ini ya, bisa kita cetak kisi-kisinya seperti ini. Nah ini otomatis ya, tinggal cetak saja. Kemudian dan yang terakhir, kita bisa cetak kartu soalnya ya. Ya ini kartu soalnya ya. Ini mohon maaf, ini keliru kayaknya. Ini sudah ada tujuan, materi, konten ya, indikator, sumber, level dan seterusnya. Ini soalnya, kemudian ini kuncinya, ini kartunya, kartu soalnya ya, kartu soal. Oke ya, dan ini bisa kita buat soal ya, jumlahnya tak terbatas ya. Bisa kita buat soal ya, mata pelajaran apapun dan kelas berapapun di sini ya. Ini tinggal buat gitu aja, nanti berubah. Nah, ini diisikan lagi, misalnya buat lagi dan seterusnya. Jadi tidak hanya untuk satu soal saja, tapi untuk ya banyak soal sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bisa kita save dan kita simpan ya. Baik ya,
mungkin itu review singkat ya dari update aplikasi perangkat pembelajaran, mudah-mudahan bermanfaat ya dan bisa digunakan untuk referensi bagi Bapak Ibu guru ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan terus ikuti channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.